ya. Untuk absen sudah saya ambil. Kemarin saya anggap hadir aja semuanya. Ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan lanjutkan ya. Minggu kemarin kan bukan minggu kemarin ya, hari Rabu itu kita membahas tentang buku besar, jurnal umum, sudah itu buku besar, habis buku besar, neraca saldo setelah buku besar, dan habis itu jurnal penyesuaian. Jadi teman-teman harus ingat ketika kita mengerjakan siklus akuntansi, yang pertama itu adalah transaksi ya. Nanti ada transaksi seperti yang pernah kita bahas. Habis itu nanti ada bukti transaksi, nanti kita bikin jurnal umum. Dari jurnal umum itu kita posting ke buku besar. Setelah kita bikin buku besar, kita lanjutkan ke pembuatan jurnal penyesuaian. Bentar ya teman-teman. Bentar ya, sebentar. Nah, jadi kita hari ini bahas tentang jurnal penyesuaian, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti ya apa yang saya jelaskan hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, apa itu jurnal penyesuaian? Teman-teman harus tahu terkait metode pencatatan pendapatan dan beban ya. Walaupun sudah dibahas di mana di aturan debit kredit, paling tidak teman-teman harus ditekankan lagi ya. Nah, aturan debit kredit ini dia pencatatannya itu ada dua teman-teman ya. Secara khususnya ada dua ya. Itu ada metode dasar kas atau cash basis dan ada yang disebut dengan dasar akrual atau akrual basis ya. Kalau dasar kas ini teman-teman ya, dia itu menurut dasar kas untuk konsep periode akuntansi ya, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat kas diterima atau dibayarkan. Artinya pencatatannya itu pada saat kas diterima teman-teman ya. Ketika terjadi pendapatan atau beban, nah ada pembayaran, nah langsung diterima itu langsung dicatat ya. Misalnya diterima beban gaji pada hari ini misalnya. Artinya dia menggunakan dasar kas ya. Nah, beda dengan dasar akrual, dia sebaliknya teman-teman. Kalau dasar akrual ini pendapatan dilaporkan dalam laba rugi pada saat pendapatan itu didapat. Jadi pendapatannya ya saat kita memperoleh keuntungan dari apa yang kita lakukan, dari apa yang telah kita kerjakan seperti itu. Nah, dasar akrual akuntansi ini teman-teman ya, pendapatan itu dilaporkan saat didapat ya. Dasar akrual itu pendapatan dilaporkan saat didapat dan beban dilaporkan saat terjadi. Jadi beda ya, pendapatan itu saat didapat, saat diperoleh gitu. Kalau beban itu saat terjadi, saat itu berlangsung gitu ya. Nah, pendapatan dan beban dipasangkan dengan tepat untuk menentukan laba bersih ya. Jangan teman-teman ya, nantinya kalau misalnya ada transaksi biaya gaji, beban listrik, telepon, dan itu dicatatnya bukan saat terjadi, tetapi misalnya terjadi pembayaran gaji itu pada hari ini. Hari ini itu tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya. Pak. Tanggal 9 gitu ya. Oh, ternyata teman-teman catatnya bukan hari ini. Harusnya kan saat berlangsung kan? Ya enggak? Nah, teman-teman catatnya hari Senin besok. Gitu. Itu nggak boleh, teman-teman. Itu nggak boleh. Jadi, catatlah pada saat itu berlangsung.
Nah, lalu ketika kita melakukan pencatatan itu, teman-teman, kita membutuhkan yang namanya ayat penyesuaian pada akhir periode. Nah, makanya dibahas nih ya, kenapa dasar akrual akuntansi itu sangat diperlukan ketika kita membahas ayat jurnal penyesuaian nanti. Nah, sampai di sini paham teman-teman nggak? Paham teman-teman? Paham ya. Nah, lalu teman-teman, ketika kita sudah dapat berapa pendapatan, berapa biaya, yang kita peroleh apa? Kita udah tahu nih pendapatan. Kita sudah tahu berapa pengeluaran kita. Karena dari biaya tadi yang kita peroleh apa? Yang kita peroleh, kita sudah dapat pendapatan. Kita sudah mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain, apa beban-beban yang perlu dikeluarkan. Yang kita peroleh apa? Laba bersih. Laba bersih ya, laba bersih atau net income. Nah, net income ini harus kita hitung teman-teman ya. Net income ini ya, ketika dia terjadi penambahan, letaknya di kredit teman-teman. Ketika terjadi penambahan atau laba ditahan, itu jadi teman-teman jangan bingung, namanya memang banyak ya. Jadi ada net income lah, ada laba bersih lah, ada laba bersih di akumulasi lah, banyak lah namanya ya. Intinya teman-teman ingat aja laba ya. Kalau laba itu bertambah, letaknya di posisi kredit. Tetapi kalau dia berkurang, posisinya di debit. Ingat ya, karena kita lihat aturan awalnya ya. Di sini ada konteksnya. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran ya, ya udah jelas ya teman-teman ya, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Yang terjadi ini salah kayaknya. Masa pendapatan lebih besar daripada pengeluaran? Salah nih. Salah kan? Salah nggak? Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Harusnya untung dong. Salah ini, ntar saya edit. Ini harusnya kemarin itu pengeluaran. Nah, ini yang betul nih ya. Jadi, jika pengeluaran kita tuh lebih besar daripada pendapatan, yang terjadi rugi, teman-teman. Ya. Karena kita lebih banyak mengeluarin beban-beban sementara pendapatan dikit. Nah, makanya terjadi kerugian dan sebaliknya seperti itu. Lalu teman-teman kita bahas ya, apa itu pendapatan ya? Pendapatan itu terjadi ya ketika ada kenaikan pada pemberian jasa ya. Ada pemberian jasa. Misal kayak kemarin contoh siapa sih Nona Dewi ya kan? Nona Dewi itu kan jasa salon ya. Ketika ada orang menggunakan jasanya lalu orang itu bayar, itu kan pemberian jasa, ya enggak? Pemberian atas jasa karena dia sudah menggunakan jasa salon Nona Dewi. Makanya dia dapat duit. Nah, lalu ada juga melalui penjualan barang dagangan. Nah, penjualan barang dagangan ini apa misalnya, Pak? Ya seperti yang di Tanah Abang, ya. Misalnya ada pelanggan, kita pemilik toko, teman-teman ya. Kita pemilik salah satu toko di Tanah Abang. Nah, lalu ada penjualan yang beli ya. Ada beli barang kita. Dan itu penjualan barang dagang ya karena barangnya udah ada. Lalu ada juga pelaksanaan aktivitas bisnis lainnya. Pelaksanaan aktivitas bisnis lainnya dalam bentuk apa, teman-teman? Misal, kita punya usaha kos-kosan. Itu kan masuk sebagai pendapatan. Atau kita punya sewa gedung untuk acara pernikahan atau apa lagi? Apalagi kira-kira menurut kamu? Intinya itu pendapatan yang bisa menghasilkan pendapatan. Jadi sesuatu yang dapat menambah penghasilan.
Ada lagi nggak kira-kira contoh dari teman-teman? Rental mobil, Pak. Ya, rental mobil, ya, rental mobil bisa. Sewa motor gitu kan bisa. Nah, itu sesuatu yang dapat memperoleh pendapatan. Lalu pendapatan itu teman-teman ya, posisinya itu dua ya, bisa dalam bentuk cash dan bisa dalam bentuk piutang dagang. Teman-teman jangan mikir ya, kita itu terima pendapatan langsung cash aja gitu ya. Ada istilah piutang dagang teman-teman. Jadi si konsumen ini janji ya, dia janji untuk membayar. Jadi dia berhutang. Jadi kalau dia berhutang, misalnya kayak gini ya, supaya mudahin ya. WIS pemilik toko ya, WIS pemilik toko distributor sembako ya. Lalu Softwatunida ini pembeli ya. Softwatunida ini beli barang, beli minyak goreng ya. Beli banyak minyak goreng tapi borong ya. Ya supaya tujuannya ya mungkin minyak goreng langka karena diborong Softwatunida nih ya. Dia borong nih teman-teman, dia borong. Nah, Softwatunida dia janji ke WIS ya, saya nggak langsung bayar ya WIS, saya bayarnya 2 kali atau 3 kali pembayaran ya. Artinya kalau dari sisi WIS itu apa? Kalau dari sisi WIS apa? Ada? Piutang. Ya, ada piutang dagang. Tapi kalau dari sisi Softwatunida ada? Piutang. Ada apa? Ada apa, Hasim? Ada apa kamu bilang? Ah? Utang, Pak. Utang ya. Ada utang. Jadi di Hasim posisinya ada piutang. Piutang itu sesuatu pendapatan tertunda yang dimiliki oleh WIS, tapi pasti cair. Dan Softwatunida harus membayar utang kepada WIS dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Jadi teman-teman ketika berbicara pendapatan jangan mikir oh pendapatan itu hanya cash saja, ternyata tidak ya. Pendapatan itu bisa dalam bentuk piutang dagang. Nah, selanjutnya teman-teman ya, tidak semua kenaikan pada ekuitas pemegang saham atau istilahnya modal ya dihasilkan dari revenue atau pengeluaran ya. Contohnya apa? Ada yang disebut dengan penerbitan saham atau isu stok. Gitu. Lalu kita bahas lagi pengeluaran. Ya, kalau pengeluaran ini teman-teman sesuatu cost yang menjadi pengeluaran kita. Ya, cost pemberian jasa. Ya, pemberian jasa itu hal-hal yang kita lakukan dan kita mengharuskan mengeluarkan. Apa contohnya? Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Cost pemberian jasa. Ada yang bisa ngasih contoh teman-teman? Contohnya apa? Ayo. Halo teman-teman, masih ngantuk teman-teman? Mau jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan. Tapi kalian mau jalan-jalan kemana? Libur ini. Bukan libur, masih pagi juga kan. Apa contohnya pemberian jasa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, cost pemberian jasa itu contohnya gini teman-teman ya. Misal teman punya perusahaan ya, lalu perusahaan itu gentengnya bocor, misalnya gentengnya bocor. Tentu teman-teman panggil ya tukang genteng ya, tukang bangunan. Nah, setelah tukang bangunan udah memperbaiki, tentu dapat mereka dapat duit ya. Dan kalian sebagai pemilik perusahaan mau tidak mau harus ngeluarin yang namanya jasa atau beban tukang
karena dia sudah memperbaiki ya properti kalian. Lalu ada istilahnya namanya cost penjualan barang ya. Cost penjualan barang ini biaya-biaya yang disebabkan karena kita mengirim sesuatu ya. Kalau di perusahaan dagang itu kan atau teman-teman sebagai reseller ada yang mesan skincare misalnya MS Glow, itu kan MS Glow-nya kan ketika sampai ke tangan kita harus ngapain? Kita harus ngapain? Kita harus packing ya. Setelah di packing kita harus kirim ya, kita kirim ke JNE, kita kirim ke pos, dan itu membutuhkan biaya kan? Ya enggak, kita ngeluarin biaya penjualan. Lalu ada namanya cost pelaksanaan aktivitas bisnis ya, dan lain sebagainya. Contoh cost of doing business ya, yang sering terjadi di bisnis itu biaya gaji ya, biaya sewa, biaya listrik, dan biaya penyusutan. Nah, jadi teman-teman, tidak semua penurunan aktivitas pemegang saham itu diakibatkan ekspensif atau pengeluaran. Contohnya dividen dan rugi bersih. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Sama yang tadi ada mau tanya nggak? Gimana? Nggak ada? Nah, apa Wis? Nggak, lanjut Mas. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita bahas penyesuaian ya. Penyesuaian itu apa ya? Nah, ini ada beberapa pengantar ya. Penyesuaian diperlukan karena akun-akun perlu dimutakhirkan ke hari tertentu saat berakhirnya periode akuntansi. Jadi pada saat akhir periode akuntansi ya, akun-akun yang sudah kita buat itu perlu diperbaharui teman-teman ya, supaya nantinya tidak terjadi double ya, double input lah ketika kita input di software akuntansi, atau supaya perhitungan kita itu balance ya. Sejumlah transaksi berlangsung melewati batas akhir periode ya akuntansi. Jadi supaya periode akuntansi tidak melebihi 31 Desember, maka itu harus segera dilakukan penyesuaian. Semua akun harus mengandung saldo yang berlaku untuk periode yang berjalan. Nah, apa sih dampaknya Pak ketika kita menggunakan penyesuaian ini? Ya, dampaknya apa? Pertama, tidak mempengaruhi aliran kas atau cash flow karena penyesuaian tidak pernah melibatkan akun kas. Jadi ingat ya, penyesuaian ini dia tidak akan mempengaruhi si akun kas tadi ya. Jadi dia akan melakukan penyesuaian pada transaksi-transaksi yang betul-betul dilakukan penyesuaian. Ketika ada penyesuaian itu yang muncul dan itu yang dilakukan penyesuaian. Kalau tidak ada penyesuaian dia tidak akan mempengaruhi. Lalu mempengaruhi satu akun LPK dan satu akun laporan laba rugi. Proses ini penting untuk mengukur profitabilitas. Kalau profitabilitas itu lebih kepada melihat berapa sih kinerja keuntungan ya, berapa sih kinerja perusahaan itu dilihat dari keuntungannya. Selanjutnya mempengaruhi perbandingan profitabilitas dari satu periode ke periode lain. Artinya laporan keuangan itu kan teman-teman dibuat 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Ketika kita ada jurnal penyesuaian, kita dapat lihat, oh ternyata tahun 2020 ya profitabilitasnya sekian, 2021 profitabilitasnya sekian, 2022 sekian. Jadi kita bisa lihat teman-teman berapa profitabilitas dari perusahaan itu. Nah, lalu di dalam di dalam penyesuaian itu dikenal namanya ayat jurnal penyesuaian ya. Ayat itu bukan di Al-Qur'an aja, ternyata ayat itu sudah ditransfer, sudah dikombin sudah di ilmu bahasanya sudah dimasukin ke dalam akuntansi. Namanya adjusting journal entries ya, bahasa kerennya ya, yang dibuat
untuk akun tertentu ya. Pada hakikatnya adalah untuk mengkoreksi akun-akun tersebut hingga mencerminkan keadaan aktiva. Ingat, aktiva, kewajiban, beban, dan pendapatan serta modal yang sebenarnya. Jadi ketika ada sebelumnya kita sudah ada menghitung aktiva, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal, itu belum modal, belum yang sebenarnya, teman-teman. Kita cek dulu, dia punya transaksi penyesuaian nggak? Oh, ternyata ada. Ketika ada dan kita hitung, itulah modal sebenarnya setelah kita ngitung ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal penyesuaian ini dia mengcombine ya, mengcombine hitungan yang ada di sebelumnya lalu dengan hitungan yang ada di transaksi yang ada di jurnal penyesuaian. Gitu. Sampai di sini mau tanya nggak? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup? Jelas? Jelas tanya. Oke. Nah, lalu teman-teman ya, akun-akun yang biasanya terlibat dalam jurnal penyesuaian itu apa aja? Jadi ini, ingat-ingat ya, akun-akun yang sering terlibat di dalam jurnal penyesuaian itu ini ya. Ada penyusutan ya atau depresiasi aset tetap, ada biaya dibayar di muka, ada perlengkapan, ada biaya yang masih harus dibayar, ada pendapatan diterima di muka, dan ada piutang pendapatan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas secara lebih lanjut tentang akun tersebut, teman-teman harus paham dulu ya, apa itu jurnal penyesuaian, ya. Jadi seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, ayat jurnal penyesuaian itu nama transaksinya itu ayat jurnal penyesuaian, teman-teman. Tetapi induknya itu adalah jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian ini diperlukan untuk menyesuaikan saldo akun yang belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya, ya, agar menjadi up to date. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Jadi teman-teman harus ingat ya, ketika kita menyusun penyesuaian, data yang kita gunakan itu ya, data neraca saldo. Ingat, data neraca saldo. Neraca saldo kapan, Pak? Neraca saldo sebelumnya ya. Lalu nanti data penyesuaian akhir periode. Nanti ada misal katanya transaksi jurnal penyesuaian per tanggal berapa. Nah, itu data yang kalian gunakan. Lalu dilakukan pada hari pertama pada periode berikutnya. Nah, ini ada contohnya, teman-teman ya. Perusahaan melakukan penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2009. Maka jurnal penyesuaian kembali dibuat pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi dia itu 1 hari setelah kita buat penutupan buku laporan keuangan yang sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya pertanyaan ya, jurnal penyesuaian itu dibuat kapan? Dibuatnya tanggal berapa, teman-teman? Tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 1 Januari. Ingat ya. Jadi setelah penyusunan laporan keuangan, setelah penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2009, maka baru kita buat jurnal penyesuaian. Ingat ya, tanggal 1 Januari. Kalau ada pertanyaan, ya, jurnal penyesuaian itu dibuat kapan? Tanggal 1 Januari 2009. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman, ya, yang perlu disesuaikan. Pertama itu ada depreciation, ya, atau penyusutan aset tetap, ya. Nah, penyusutan yang dilakukan ya selama perusahaan menggunakan aset tetap. Jadi ada aset-aset tetap, ini pasti akan ada penyusutan ya. Penyusutan itu ini, teman-teman, harganya akan turun ya.
Nah, apa itu aset tetap? Aset tetap itu nama lainnya properti, teman-teman. Properti, plant, equipment, ya, fixed asset dan plan asset. Ya. Lalu, teman-teman, ya, aset tetap itu ya manfaat ekonomi yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi utama dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Jadi ingat, gedung, motor, mobil itu kan sifatnya lebih dari 1 tahun, ya enggak? Tapi dia bisa dipakai berulang-ulang, betul kan? Ya enggak? Nah, contohnya apa? Pertama itu ada tanah, ya. Tanah, teman-teman harus ingat, tanah itu adalah aset tetap. Jadi teman-teman harus ingat, tanah itu adalah aset tetap. Dia itu memiliki manfaat yang tidak terbatas, teman-teman. Dan dia yang paling... Kenapa? Dan dia paling penting tidak pernah disusutkan. Oke, saya pengen tanya sama teman-teman. Kenapa tanah itu tidak terbatas dan tidak bisa disusutkan? Oke. Disusutkan itu bukan mengecil ya. Disusutkan itu nilai jualnya itu tidak berkurang, sudah itu kalau dipakai terus-menerus tidak rusak pun gitu. Nah, ini kenapa tanah tidak bisa disusutkan? Ada yang bisa, teman-teman? Silakan. Ayo, teman-teman, silakan. Karena dia memiliki manfaat yang tidak terbatas, bukan sih Pak? Kenapa? Karena si tanah itu memiliki manfaat yang tidak terbatas. Ya, maksudnya itu seperti apa? Ikan memang tulisan di sini manfaatnya tidak terbatas. Maksud saya, manfaat yang tidak terbatas itu apa? Ya, lalu tanah itu tidak bisa disusutkan. Maksudnya seperti apa? Saya Pak, coba Pak ya. Oke, coba Ilham. Tanah memiliki manfaat yang tidak terbatas itu, jadi tanah itu memiliki kayak seperti bisa dijadikan apa aja, seperti bisa dijadiin rumah, terus lahan bebas, terus dijadikan kos-kosan, terus di lahan parkir. Nah, oleh karena itu tanah itu tidak bisa disusutkan, bisa dibilang tuh kayak tanah itu kayak seperti diinvestkan Pak, karena nilai jualnya itu naik terus tiap tahunnya Pak. Oke, tanah yang tidak disusutkan itu? Tanah yang tidak disusutkan itu kayak Gimana, cukup? Ya, ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi nggak? Kayak apa yang disampaikan Ilham itu betul ya. Jadi tanah itu dia manfaatnya tidak terbatas ya. Dimanapun tempatnya orang pasti akan mencari tanah, teman-teman ya. Tanah itu bisa dijadikan untuk lahan bisnis ya, lahan bisnis seperti yang dibilang oleh Ilham. Bisa dijadikan kos-kosan, bisa dijadikan gedung bisnis, bisa dijadikan perumahan. Banyak manfaatnya, teman-teman. Karena manfaatnya yang banyak itu ya, tanah itu tidak bisa disusutkan. Tidak disusutkan karena apa? Karena dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ya, tanah itu harga jualnya terus mahal ya. Harga jualnya terus mahal. Dia tidak akan berkurang. Coba teman-teman perhatikan. Tanah yang terdapat di Jakarta ya.
Apa misalnya? Di Kebayoran Lama aja ya. Mana ada tanah yang murah di situ ya. Tapi coba teman-teman flashback 10 tahun ini dulu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu tanah di Kebayoran mungkin lebih murah. Mungkin lebih murah dibandingkan saat ini. Saat ini pasti tanah di situ mahal banget. Pasti deh. Nah, karena itu nilai dari tanah itu tidak bisa disusutkan. Nah, sampai di sini paham nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya teman-teman, ada building atau warehouse atau plan atau bangunan ya. Bangunan itu memiliki masa manfaat yang terbatas. Jadi bangunan harus disusutkan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Bangunan itu memiliki masa manfaat yang terbatas, jadi dia harus disusutkan. Kenapa? Karena kondisi tanahnya udah nggak layak, Pak, jadinya disusutkan maksudnya. Tanahnya yang layak, yang tidak layak, atau gedungnya? Gedungnya kayak Pak. Ya, gedungnya. Ya, coba analisa. Kenapa? Karena kalau gedung itu dia nanti ini Pak, kalau misalkan kayak ada gempa bumi dia akan runtuh, akan rusak gitu Pak. Jadi harus disusutkan gitu Pak. Harus apa? Harus di ini apa namanya? Jadi bangunan harus disusutkan, berarti harus diganti atau diperbarui gitu Pak. Oke. Baik ya. Jadi saya coba luruskan. Jadi gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak pergi ke luar negeri atau nonton di berita salah satu bangunan ini dirobohkan ya. Nah, dirobohkan itu karena umur bangunan itu sudah tua, teman-teman. Ya, umur bangunan itu sudah tua. Kalau misalnya udah lebih dari 20 tahun atau 50 tahun saya lupa, itu bangunan ya, khusus bangunan harus dihancurkan. Karena manfaatnya sudah tidak ada lagi. Walaupun bentuknya kokoh, itu pasti akan menimbulkan kerugian nanti. Biaya maintenance-nya, nanti kalau terjadi gempa dia bisa ambruk, jadi nggak bisa lagi digunakan. Jadi harus dihancurkan. Teman-teman pernah dengar juga nggak apartemen-apartemen yang ada di Jakarta itu umurnya nggak boleh lama, teman-teman. Saya kurang lupa juga apakah 20 atau 50 tahun itu bangunan itu kalau sudah sesuai batas waktunya, ada alat ukurnya, ada ketentuannya, bangunan itu harus dihancurkan. Ya, jadi tidak ada cerita lagi kita harus tinggal di situ, walaupun kita pemilik apartemen. Jadi teman-teman harus ingat nih ya, ketika teman-teman kerja, oh saya senang nih ya udah punya apartemen, tapi jangan senang dulu. Apartemen itu tidak akan bertahan lama, ya. 20 sampai 50 itu bangunannya pasti hancur. Otomatis duit teman-teman hilang. Ya. Gitu. Jadi pernah kan dengar nggak gedung dihancurkan gitu? Pernah nggak? Kalau di Jakarta mungkin jarang, di luar negeri ada. Kalau orang Indonesia kan ya yang penting bisa tinggal, tetap masih bisa beroperasi bisnisnya, tetap digunakan gitu kan, walaupun belum ada retak-retak gitu kan. Padahal itu salah, teman-teman. Kalau di luar negeri itu gedung kalau umurnya sudah apa istilahnya nggak sesuai lagi, nggak cocok ditempati, ya udah dihancurin aja gitu ya. Silahkan pindah gitu ya. Gitu. Jadi pemerintahnya harus tegas gitu, teman-teman. Nah, karena itulah bangunan itu disusutkan. Nah, ketika bangunan itu disusutkan ya, terjadilah ayat jurnal penyesuaian ya. Teman-teman harus ingat, ayat jurnal penyesuaian dari bangunan ini adalah akumulasi penyusutan bangunan ya. Akumulasi penyusutan bangunan ya. Atau accumulate ini salah nih ya, depression equipment. Salah bahasa Inggris, sorry ya. Nah, intinya akumulasi penyusutan bangunan. Jadi ingat-ingat nih ya, ayat jurnal penyesuaiannya. Kalau untuk bangunan. Lalu ada yang namanya peralatan, teman-teman. Ya.
peralatan ini memiliki masa manfaat yang terbatas, maka peralatan disusutkan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Contoh peralatan apa aja? Pulpen, Pak. Oke, kita ambil aja contoh peralatan dalam bisnis untuk tukang cukur apa? Yang cowok nih, Syukur, Pak. ya apa? Ada gunting, ya, apalagi? Sisir. Terutama Alat yang cukur, Pak. yang pakai listrik itu apa namanya? Alat cukur. Alat cukur mesinnya itu ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman suka ini enggak? Suka milih-milih yang cowok terutama ya, suka milih-milih pangkas rambut enggak? Rambut enggak? Oh, saya nggak mau sih tukang pangkas rambut yang 15 ribuan. Saya pengennya di barbershop gitu kan. Kan ada yang kayak gitu kan. Ada nggak suka milih-milih gitu nggak? Suka, Pak. Ya, Pak. Suka. Ya, biasanya kalau di Jakarta barbershop berapa? Yang standar lah. Jangan yang kelas artis ya. 600 ribu. 35.000, Pak. 35 ribu. Oke, 35 ribu ya. Ya, 35 ribu itu barbershop di daerah mana itu? Daerah Jakarta. Jaksel. Rata-rata Jakarta segitu. Iya, mayoritas, Pak. Oke, 35 ribu. Yang kelas mahalnya 100 ribu ya? 150.000, Pak. 100. Oh, pernah Ilham ya? Pernah. Nah, itu pasti ada pembedanya. Pasti ada perbedaannya, teman-teman. Ya kan? Pasti ada bedanya. Kita ambil aja kalau bedanya banyak ya. Dari tukang pangkas rambutnya mungkin lebih berkelas yang barbershop ketimbang yang bapak-bapak yang 15 ribu. Kalau bapak-bapak yang 15 ribu pasti bawa ketek, ya enggak? Enggak, bawa ketek lah, kadang-kadang pakai kaos kutang aja, pakai kaos aja misalkan. Atau badannya bau gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Misalnya gitu kan. Tapi kalau biasanya nyukurnya sambil ngerokok, Pak. Ya sambil ngobrol lah. Tapi kalau yang barbershop yang itu selamat datang, ada yang bisa dibantu, mau model seperti apa gitu. Pakaiannya juga ini gitu kan. Anak muda banget gitu kan. Ya enggak? Nah, jadi ketika kalian mau ngomong enak gitu kalian, oh Pak nggak panggil Bapak juga sih ya, mereka kayak pada muda juga ya. Saya pengen rambutnya kayak gini dan kayak gitu misalkan. Nah, ketika seperti itu, teman-teman perhatikan alat-alat mereka. Kalau alat tukang cukur biasa itu bentuknya buluk ya. Ya kan? Buluk sorry maaf agak jelek gitu kan. Ya kan? Tapi kalau yang agak mahal itu bagus. Tentu secara harga berbeda, teman-teman. Betul kan? Nah, kita ambil contoh yang kelas barbershop ya. Ketika pemilik barbershop dia melihat mesinnya itu sudah agak-agak nggak bagus gitu atau kurang ada yang terbaru, itu yang barbershop pikirkan nilai jualnya masih tinggi atau rendah. Sementara dia lihat nih barbershop lain udah pakai mesin yang langsung dicukur gitu kan, langsung udah jadi gitu kan. Atau gimana? Oh, langsung dicukur langsung keluar aura ketampanan atau apa gitu. Tapi kalau dia pakai mesin cukur ini masih bertahan dengan ini enggak itu. Kayak ada yang kurang gitu. Malah orang Ilham yang sebelumnya berlangganan di A ini pindah Ilham langganan ke B gitu. Karena dia punya mesin cukur yang membuat Ilham nyaman. Nah, jadi mau tidak mau si perusahaan isi barbershop A ini dia akan meninggalkan alat cukur lama ini. Karena dia merasa alat cukur lama ini sudah berkurang nilainya. Ya, berkurang nilainya dan dia perlu mengganti alat cukur baru yang lebih teknologinya lebih bagus, yang lebih misalnya ketika dicukur keluar air dari mesinnya atau apa, saya nggak kurang tahu ya. Misalnya dicukur biasanya disemprot, kalau ini nggak perlu disemprot, dari mesinnya aja langsung keluar air gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya
peralatan itu harus disusutkan. Gitu. Bentar ya, sebentar. Nah, sampai di sini paham nggak teman-teman? Paham nggak? Jadi kalau misalnya ada penyusutan peralatan, ya, yang teman-teman gunakan adalah akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Gitu teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada kendaraan, ya, ada kendaraan. Kendaraan itu juga memiliki masa manfaat yang terbatas, teman-teman. Dan dia juga mengalami penyusutan. Ya, ayo, kenapa? Ada yang bisa nggak? Ayo, bantu saya biar cepat kita kuliahnya. Ayo, kenapa? Oh, saya Pak, Ya, ayo. sama kayak yang sebelumnya gitu Pak. Kan karena kendaraan, misalkan saya beli motor nih tahun ini, kita kan kalau dipakai setelah 20 tahunnya, dipakai sampai 20 tahun, 25 tahun, nah itu kendaraan itu akan mesinnya akan berkurang gitu Pak. Yang tadinya awal-awal baru itu masih kenceng, karena kelamaan udah dipakai, itu dia akan rendah gitu, akan menjadi turun. Oke. Kita ngambil contoh Wis tadi kita lengkapi. Betul yang dibilang Wis, dia beli motor 20 tahun yang lalu. Lalu ketika motor 20 tahun yang lalu itu udah digunakan, Wis merasa ya, saya pengen jual motor ini gitu ya. Saya udah nggak ini lagi motor ini karena kecepatannya, kenyamanannya, bodinya juga nggak cocok lagi. Ketika Wis menjual, itu pasti harganya turun. Ya, turun banget, dan itu tidak bisa dinaikkan lagi harganya gitu. Jadi memang kendaraan seperti motor, bus itu pasti mengalami penyusutan karena dia terus ini teman-teman ya, setiap tahun pasti ada produk baru, ada merek baru, ya enggak? Bus pasti ada merek baru. Mobil itu kan pasti seriesnya tukar-tukar. Avanza itu aja ada berapa series itu ya? Banyak ya model-modelnya gitu ya. Motor juga ya, tiap tahun pasti ada keluar. Dan otomatis merek-merek sebelumnya itu akan mengalami penyusutan. Nah, kalau terkait dengan kendaraan itu, ayat jurnal penyesuaian yang digunakan adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, ingat ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bahas jika aset dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Jadi, jika aset dapat digunakan lebih 1 tahun, aset tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari 1 tahun. Ya, jadi ingat, teman-teman punya aset. Nah, lebih dari 1 tahun. Aset itu dapat digunakan untuk menambah pendapatan teman-teman. Ya. Jadi, kos atau harga perolehannya yang dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Jadi, misalnya Wis jual motor ya, udah 20 tahun itu. Motor yang dijual itu dianggap sebagai kos atau harga perolehan, teman-teman. Dan itu dilaporkan sebagai biaya. Jadi biaya-biaya yang telah Wis keluarkan selama beberapa tahun. Jadi dari rentang 20 tahun itu pasti apa yang terjadi? Mungkin bisa jadi motornya pernah mogok, ya. Ketika pernah mogok, yang terjadi apa? Wis harus ke bengkel, ya enggak? Oh, ternyata minyak olinya habis. Yang perlu dilakukan Wis apa? Misi Pak, bengkel. Ya, perbaiki. Oh, ternyata bodinya tergores. Yang perlu dilakukan Wis apa? Maintenance, ya, perbaikan gitu ya. Dan itu
semua biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh WIS dan akan terbayarkan ketika WIS menjual motor itu. Jadi itu disebut dengan harga perolehan. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Ya, Bang. Nah, selanjutnya teman-teman, ayat jurnal penyesuaian untuk tiap-tiap yang saya sebutkan tadi. Ya, ini ayat penyesuaian modelnya. Ya, jadi nanti ada beban penyusutan. Ya, beban penyusutan apa? Misalnya beban penyusutan peralatan. Ya, pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ingat-ingat ya, bentuknya seperti ini. Nah, contohnya apa? Kita lihat contohnya ya. Kita contoh untuk ayat penyusutan pertama. Yang untuk yang ini ya. Pertama ya, pada 1 Januari 2002 ya, kita membeli mobil dengan harga perolehan 90 juta. Umur yang ditaksir 10 tahun. Jadi kita beli mobil, harga perolehannya 90 juta, umur itu ditaksir 10 tahun, teman-teman. Ya, coba bikin ayat jurnal penyesuaiannya. Udah bisa belum? Kita hitung dulu, teman-teman, kita hitung dulu. Ini mobil. Ini mobil apa kira-kira, teman-teman? Mobil apa ini? Ada yang tahu? Nah, mobil ya. Lalu mobilnya ini umur ekonomisnya itu 10 tahun, ya, 10 tahun. Dan dibikinlah garis rentangnya, teman-teman. Dibikin garis rentang. Tuh, dari kalau 10 tahun otomatis mulai tahun 2022 sampai tahun berapa? 2022 sampai tahun berapa kalau 10 tahun? 2012. 2012 ya. Ini saya bikin sampai tahun 2006 aja, teman-teman. 2007. Dan seterusnya sampai 2012 kan. Nah, habis itu kalau 90 umur ekonomisnya 10 tahun, harga perolehannya 90 juta, jadi harganya 9 juta. 9 juta datangnya dari mana? Tahu kan? 9 juta datangnya tahu kan? Dari mana? Halo teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Iya, Pak, Pak. Tadi Oke. putus-putus ya tadi. Putus-putus. Oke, sampai mana tadi? Sampai itu 9 juta dari mana gitu. Oke, datang dari mana? 9 Datang juta. Dari mana? dari setiap tahun apa bukan, Pak? Ya. Jadi kayak gini, 90 juta dibagi 10. 90 juta dibagi 10. 9 juta. 9 juta. 9 juta. Jadi 10%. Jadi dari tahun ke tahun itu dia 9 juta. Sampai tahun 2012 ya, seterusnya sampai 2012. Ini karena sempit dan seterusnya sampai 2012. Nah, dan seterusnya kan. Nah, habis itu teman-teman, ya, kita buat penyusutan aset tetapnya. Ya. Kita mau alokasikan aset tetap sebagai biaya pada tahun penggunaan. Ya. Nah, pada tanggal 2002 itu kan kita beli 90.000 ya. 2002 kita beli 92.000, umurnya 10 tahun ya. Rentang tiap tahunnya itu ternyata 9 juta gitu ya. Nah, seterusnya sampai 2012 ini ya. Nah, lalu mobil yang dengan harga 90 juta itu diperkirakan umur ekonomisnya 10 tahun, disusutkan menggunakan metode garis lurus. Jadi tadi udah dapat 9 juta, kita gunakan ya metode garis lurus. Ya. Penyusutan per tahun ya 90.000 dibagi 10 dapat 9 juta. Ini yang tadi ya. Ya, yang tadi. Lalu pengaruhnya apa, teman-teman? Ya. Pengaruhnya pertama ya terjadi biaya penyusutan 9 juta. Nah, kedua, jumlah penyusutan yang pernah dilakukan
atau akumulasi depreciation bertambah 9 juta. Jadi, ayat jurnal penyusutannya ini. Ya, ayat jurnal penyusutannya ini. Beban penyusutan pendapatan pada akumulasi penyusutan pendapatan sebesar 9 juta. Jadi ini aturannya sudah bagus seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kalau ada contohnya motor atau mau contohnya yang lain, ayat jurnalnya masih sama seperti ini. Ya, cuman angkanya aja beda, perhitungannya aja yang dibedakan. Sampai di sini paham? Paham nggak? Pak, tapi coba deh Pak, ke soal yang sebelumnya deh Pak. Apa? Ke soal yang sebelumnya coba deh Pak. Saya pengen nanya. Yang ini. Yang tadi sebelumnya yang mana tadi? Ini. Nah itu. Nah, Ya. itu kan 1 Januari 2002 membeli mobil dengan harga perolehan. Nah, itu kenapa kasnya nggak ada gitu Pak? Nggak berkurang. Oke, di sini kita memang nggak berbicara masalah kas ya. Kita di sini berbicara tentang penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian dengan jurnal umum itu beda, Wis. Ya. Jadi ketika kita ingat aja ya, seperti ketika kita berbicara tentang jurnal penyesuaian, kita akan berbicara tentang pendapatan dan beban. Makanya saya di flashback yang pertama tadi yang saya jelasin itu saya bahas tentang pendapatan dan beban. Kita nggak bahas tentang kas, Wis. Kas itu nggak masuk di jurnal penyesuaian. Gitu. Oh, berarti ada akun khususnya gitu Pak, beda-beda. Ya, makanya saya bilang tadi yang pertama tadi, yang ini nih. Ya. Mana ya? Sebelum saya bahas ini, saya bilang ya, bahwasanya di jurnal penyesuaian itu atau ayat jurnal penyesuaian itu akun yang kita bahas adalah yang ini. Yang ini aja, Wis. Kas kan nggak ada di sini, Wis. Yang di sini aja. Jadi ingat, kas nggak akan ada di sini. Kas, modal nggak ada di sini. Jadi yang dibahas hanya ini aja. Nah, makanya saya bahas tadi yang pertama itu mulai dari aset tetap dulu. Ya. Jadi kalau nggak ada di sini artinya memang nggak ada itu, ya. Nah, makanya kita bikin ayat jurnal penyusutannya itu untuk contoh tadi ini kan sama tuh ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, ini kayak gini template-nya. Lalu ada ini contohnya. Berarti kalau misalkan udah sampai jurnal penyesuaian terus ada yang isi akun kas, berarti itu pasti salah itu Pak ya? Iya, pasti salah. Nggak akan ada kas. Iya. Nah, oke. Makanya ayat ininya penyusutannya seperti ini, Wis. Ya. Kalau di ini kan, kalau di jurnal umum, kalau misalnya sebuah mobil dibeli misalnya kan, tapi kan kita itu beli. Karena ini kan beda ceritanya. Mobil ini kita udah punya mobil, Wis. Kita udah punya mobil, kita belinya 2022, Wis. Mobil kita itu belinya 2022. Lalu mobil itu pengen dijual. Ya, pengen dijual, tapi umurnya itu udah 10 tahun. Lalu kita hitung berapa sih penyusutannya, ya, penyusutan itu nanti endingnya itu adalah jurnal penyusutan. Makanya kita hitung dulu berapa sih penyusutan. Oh, ternyata penyusutan dari tahun ke tahun itu dari tahun 2022 sampai tahun 2012 ya. Sampai tahun 2012 itu penyusutannya 9 juta, Wis. Gitu. Beda halnya kalau misalnya kita beli mobil harganya 90 juta, itu beda, itu jurnal umum jatuhnya. Tuh. Jadi kita lihat konteks soalnya, Wis. Kalau di sini kan ada istilahnya cost, ada istilahnya biaya pembelian, ada umur ekonomisnya, ada metode garis lurusnya. Kalau ada seperti ini, artinya itu adalah jurnal penyesuaian. Jadi ingat-ingat aja kayak itu. Kalau misalnya ada metode garis lurus, itu pasti jurnal penyesuaian itu. Nah, makanya dibikin beban penyusutan pada pendapatan pada akumulasi penyusutan pendapatan. Oke, karena 90 juta ini jadi harga jualnya nanti, Wis. Jadi pada tahun 2012, Wis jual motor ini, ya. Wis jual motor ini 9 juta, Wis.
Gitu. Bukan sekonyong-konyong atau istilah bukan dengan terserah aja Wis, oh saya jual 5 juta, enggak. Wis beli mobil 90 juta di tahun 2022, pada tahun 2012 Wis mau jual mobilnya itu 9 juta. Gitu. Paham Wis? Iya Pak, paham Pak. Oke. Ada yang tanya lagi nggak? Udah Pak. Yang lainnya gimana? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, habis itu ada contoh kedua, ya. Ini peralatan salon, penyusutannya ditetapkan 12%, teman-teman. Jadi alat salon tuh ada penyusutan 12%. Peralatan salon saldonya ada 2.200.000. Sehingga penyusutan peralatan salon bulan ini berapa? 22.000. Itu dimasukin aja angkanya, teman-teman. Paham ya? Angkanya ya. Nah, habis itu teman-teman dibikin ayat jurang penyesuaiannya. Nah, dibikin nih beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon 22.000. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Mudah kan? Udah nggak? Paham ya? Nah, habis itu ada dikenal dengan biaya dibayar di muka, ya, prepaid expenses, ya. Nah, biaya yang dibayar di muka itu, teman-teman, itu dicatat sebagai aset, ya. Nah, coba lihat biaya yang dibayar di muka, apa itu kira-kira? Ada yang bisa logikakan nggak? Misal tukang bangunan. Tukang bangunan itu dia belum bekerja tapi udah dibayar dulu, teman-teman. Dibayar dulu di muka. Nih, biaya kamu untuk ngerjain gedung ini gitu. Tapi udah dibayar dulu, dia belum kerja gitu. Paham kan? Nah, kita lihat aja ya contohnya langsung ya. Ini contoh penulisannya ya. Transaksinya kalau dicatat sebagai apa? Kita ingat-ingat aja ya teman-teman, kalau dicatat sebagai aset, ayat jurnal penyesuaian yang digunakan adalah ini ya, beban ya, beban pada apa, misalnya beban gaji, jadi gaji dibayar, beban gaji pada gaji dibayar di muka ya, ingat kalau sebagai aset. Tapi kalau dia sebagai beban, teman-teman harus ingat ya, gaji dibayar di muka pada beban gaji, kebalikannya itu kalau dicatat sebagai beban. Nah, kita lihat contoh ya. Ini contoh dicatat sebagai aset. Ingat ya, sebagai aset. Nah, contohnya 1 Oktober 2007, perusahaan menyewa gedung 12 juta. 12 juta, teman-teman ya. Untuk 1 tahun. Ya. Akun aset yang muncul apa? Kalau melihat yang ini tadi. Ini. Akun aset yang muncul apa? Nah, dia dikuin kayak gini nih, beban. Beban atau biaya sama ya. Akun aset yang muncul apa? Biaya sewa dibayar di muka, teman-teman. Nah, dibikin ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, sebelum dibikin, kita harus bikin garis waktunya dulu ya. Nah, garis waktunya kayak gini. Ini disewanya 2007, teman-teman. Ya. 1 Oktober menyewa gedung 12 juta ya 2007 untuk 1 tahun ya, dimulai dari Oktober, artinya Oktober, Desember, sudah itu sampai September tahun depan ya kan. Nah, jadi sewa gedungnya itu pertama kita hitung dulu, sewa gedung 2007 itu Oktober ke Desember berapa bulan? Oktober ke Desember berapa bulan? 2 bulan Pak. 3. 3, Wis. Oh, ngitungnya dari Oktober berarti Pak? Iya, Oktober ke Desember 3 bulan ya. 3 sebulan itu ada berapa? 30 hari. Ada yang 30, ada yang 31 Pak. Setahun itu ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Dikali 12 bulan, dibagi 12 bulan kali 12
juta, dapat 3 juta. Arti biaya sewa gedung yang 2007 itu 3 juta. Lalu kita cari tahun berapa lagi? 2008. Nah, Desember ke September berapa bulan? Desember ke September berapa bulan? 9. 9 bulan. 9 dibagi 12 bulan, dikali 12 juta, dapatlah 9 juta. Ya. Nah, lalu karena yang ditanya adalah biaya sewa, ya, biaya sewa 1 Oktober 2007, maka yang dibikin adalah biaya sewa gedung 2 yang 2007 aja. Gitu. Karena di sini kan bikin 01 Oktober 2007. Nah, maka ayat jurnal penyesuaian adalah biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Oke, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak, teman-teman? Paham? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan supplies atau perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan ini, teman-teman, ayat jurnal penyesuaiannya ini. Ingat, beban perlengkapan pada perlengkapan. Ingat-ingat nih, makanya ini banyak akun-akunnya, teman-teman ya. Akun-akunnya banyak banget ya. Nanti saya cuma ngasih 1 soal, tapi yang dijawab banyak. Mulai dari jurnal umum, buku besar, sampai terakhir nanti laporan. 1 soal aja, tapi jawabannya banyak, panjang itu. Nah, ini modelnya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Contohnya apa, Pak? Ya, ini contohnya ya. Contohnya ini soal ya, contoh soal. Pada tanggal 31 Desember ya, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa itu 760, teman-teman. Nah, perlengkapan yang tersisa itu 760. Ini diperhitungan di ininya transaksi jurnal penyesuaian. Lalu di neraca saldonya, di neraca saldo sebelumnya, ya kalau ini 31 Desember, tapi kalau ini yang di sebelumnya itu, di neraca saldo sebelumnya itu ada 2000, teman-teman. Nah, ketika ini terjadi, kita kurang aja, teman-teman, 2000 ini, 2000 yang ada di neraca saldo dikurang 760. 2000 dikurang 760, teman-teman. Nah, ketika 2000 dikurang 750, ya, dibikin nih perlengkapan awalnya yang ada di neraca saldo ini, ya, yang di kolom, lalu perlengkapan akhir yang ada di soal 750 dikurang, dapatlah 1240. Ayat jurnal yang dibikin adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Gitu. Sama kan kayak gini nih. Nih, beban perlengkapan pada perlengkapan. Sama kan? Oke. Paham nggak sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Biaya yang masih harus dibayar. Oke, biaya yang masih harus dibayar itu, teman-teman, kita harus membayar biaya gaji seseorang misalnya, dan itu masih harus dibayar. Nah, ini ada ya. Biaya yang masih harus dibayar merupakan sejumlah biaya yang menurut waktunya harus diakui atau ditanggung sebagai biaya pada periode akuntansi yang bersangkutan. Namun karena alasan-alasan tertentu, pembayaran beban tersebut belum dilaksanakan. Biaya tersebut merupakan utang bagi perusahaan. Betul nggak? Utang nggak bagi perusahaan? Ada yang bisa melogikakan nggak, teman-teman? Logikanya gimana? Biaya yang masih harus dibayar. Coba logikanya gimana? Posisinya teman-teman sebagai perusahaan. Ayo, contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih contoh? Saya, Pak. Apa? Ini contohnya, Pak. Ya, contohnya apa? Contohnya jadi misalkan perusahaan itu kita lupa bentar, Pak. Biaya masih harus dibayar sendiri. Jadi gini, misalkan perusahaan itu punya karyawan banyak nih, Pak. Nah, terus dia misalkan mau bayar karyawannya itu misalkan tanggal 25 gitu, Pak. Nah, tapi di tanggal 25 itu ya perusahaan itu masih belum bisa buat bayar gitu, Pak. Nah, jadi di situ beban bagi perusahaan untuk karyawan.
yang harusnya tadi dibayar tanggal 25, tapi karena lewat jadinya belum dibayar. Gitu, Pak. Oke, bisa ya seperti itu teman-teman, bisa. Bentar ya teman-teman ya. Saya ada 2 kegiatan hari ini. Jadi buka 2 device bentar. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Bentar. Oke. Baik teman-teman, gimana contoh dari Wisi udah paham ya? Jadi mungkin saya tambahkan dikit ya, biaya yang masih harus dibayar itu gini teman-teman ya. Kalau perusahaan itu kan dia biasanya tiap bulan wajib membayar gaji karyawan ya. Kita contoh aja gaji karyawan. Nah, ketika dia harusnya pada tanggal 31 setiap tanggal 31 atau tanggal 30 lah ya, perusahaan itu kan harus bayar gaji teman-teman ya. Nah, oh ternyata perusahaan nggak ngasih gaji full teman-teman, karena perusahaan lagi mengalami kesulitan keuangan. Nah, makanya ketika terjadi kayak gitu, teman-teman perusahaan ngasih setengah, ya, perusahaan ngasih setengah ke karyawannya. Dan itu ketika itu terjadi menjadi utang bagi perusahaan teman-teman, ya, menjadi utang bagi perusahaan. Oke, kita lihat contohnya saja teman-teman. Nah, ini ada ayat jurnal penyesuaian. Ketika itu terjadi, ayat penyesuaiannya adalah beban pada beban gaji, misalnya beban gaji pada hutang gaji, teman-teman. Kayak gini ayat penyesuaiannya. Kita lihat contohnya. Ya, diketahui perusahaan sampai tanggal 31 Desember belum membayar gaji. Jadi sampai 31 Desember itu dia belum gaji, ternyata belum bayar gaji, teman-teman. Kita nggak tahu apakah karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bagaimana, kita nggak tahu. Anggap aja kayak gitu ya. Dan itu yang tidak dibayar itu 90.000, teman-teman. Nah, ketika seperti ini kejadiannya, kita bikin ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban gaji pada utang gaji. Sampai di sini paham nggak? Paham, teman-teman? Iya, Pak. Paham. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini, ingat-ingat ya, kita catat sebagai hutang. Ya, pendapatan yang diterima sebagai hutang. Nah, jadi kalau pendapatan diterima sebagai hutang, teman-teman lihat yang di bagian bawah ini, ya. Ayat jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di mula atau di muka atau pendapatan, gitu. Jangan menggunakan yang di atas. Kita langsung aja contohnya, ya. Pada tanggal 31 Desember 2022, hotel menerima pembayaran terlebih dahulu dari tamu hotel sebesar 750 untuk 5 hari di tahun 2023. Paham nggak? Jadi ini kita hotel, kita punya hotel. Tapi kita udah dibayar dulu teman-teman.
sama si calon konsumen kita, dia udah bayar dulu 750.000 untuk 5 hari. Tapi itu untuk tahun 2022. Dia bayarnya tanggal 31 Desember. Nah, ketika ini terjadi, ini dicatat sebagai liabilitas. Liabilitas itu sebagai apa? Sebagai hutang. Sebagai hutang bagi perusahaan, ya. Tetapi bagi bagi si konsumen itu bukan hutang. Karena kan dia udah bayar dulu, istilahnya udah booking lah gitu ya, udah booking ya. Nah, udah booking duluan. Nah, ketika ini terjadi, ayat jurnal penyesuaiannya apa? Pendapatan yang sudah dicatat terlalu besar 750, terdapat pendapatan diterima di muka 710. Jadi, nih, pendapatan diterima di muka, waduh, ini saya ngantuk ngerjain teman-teman. Bukan, deh. Pendapatan diterima di muka harusnya pada sorry salah ini sebentar. Oke. Jadi salah ini teman-teman. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan hotel harusnya. Gitu. Ya. Jadi pendapatan diterima di muka pada pendapatan hotel. Ya, nanti diperbaiki aja ya yang PPT yang saya share itu. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Oke, selanjutnya ada istilah pendapatan yang masih akan diterima. Apalagi nih Pak ya, atau piutang pendapatan. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Piutang pendapatan pada pendapatan apa misalnya gitu ya. Contohnya tanggal 31 Desember 2002, sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar. Jadi beda, kebalikan yang tadi teman-teman. Kebalikan yang tadi. Jadi dia belum bayar sewa kamar 500.000. Karena pembayaran baru dilakukan pada saat check out. Nah, yang sering buka kamar hotel siapa di sini? Ada yang pernah nggak? Pernah nggak buka hotel, tapi teman-teman masuk aja dulu, lalu pembayarannya pas check out? Pernah nggak? Atau jalan-jalan sama keluarga gitu kan? Berwisata di mana gitu, tapi kata teman-teman masuk dulu. Nah, dan bayar waktu check out, pernah nggak? Kayaknya hotel di Indonesia jarang kayak gitu ya. Palingan kita booking, nanti ketika kita datang langsung bayar gitu ya. Ya nggak? Nah, itu teman-teman, ayat jurnal penyesuaiannya adalah ini, piutang pendapatan pada pendapatan. Ya, piutang pendapatan pada pendapatan sebesar 500.000. Oke. Sampai di sini paham teman-teman? Paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman, neraca saldo ini disesuaikan, jadi adjusted trial balance ya. Neraca saldo disesuaikan setelah kita bikin jurnal penyesuaian, ada istilahnya neraca saldo disesuaikan ya. Jadi ini nggak wajib sebenarnya teman-teman, nggak wajib. Kalau teman-teman pengen buat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Jadi paling tidak teman-teman harus paham neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah daftar saldo yang menyajikan saldo dari semua akun, termasuk akun-akun yang telah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan pengaruh dari semua kejadian bisnis yang telah terjadi selama periode akuntansi. Gitu. Sampai di sini paham teman-teman? Ini untuk minggu depan. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tugas yang hari Rabu sudah mulai dibuat nggak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, hari Selasa, hari Rabu ya ditunggu. Rabu atau Selasa kemarin ya? Hari Rabu kalau nggak salah, Pak. Kemarin bilangnya Rabu.
Rabu ya. Rabu, Pak. Ya Rabu. Oke. Yang ini ada mau ditanyakan nggak? Mau dikasih tugas atau minggu depan saja? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja, Pak. Oke, minggu depan. Oke, minggu depan itu teman-teman tanggal merah ya.